Sabda Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Masakan mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu." Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami, putri-putramu. Bahkan ketika kami tidak taat kepadamu sekalipun, Engkau tetap memberi tanda perlindungan kepada kami. Dan ketika kami bertobat, Engkau menerima dan mengampuni dosa-dosa kami. Semoga kami selalu dikuasai semangat kemurahan hati dan kerahiman seperti Engkau sendiri terhadap sesama, bukan iri hati dan dendam, melainkan semangat persaudaraan dan saling menjaga satu terhadap yang lain, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca kitab Kejadian bab 4 ayat 1 sampai 15 dan 25. Adam menghampiri Hawa istrinya, maka mengandunglah wanita itu, lalu melahirkan Kain. Dan Hawa berkata, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkanlah Habel, adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sabda Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Masakan mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa itu sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Pada suatu hari Kain berkata kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Sabda Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawab Kain, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Sabda Tuhan pula, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah, maka tanah itu akan memberikan hasil sepenuhnya lagi. Apabila engkau mengusahakan tanah, maka tanah itu akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Berkatalah Kain kepada Tuhan,
Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapan-Mu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Barang siapa bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Sabda Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain, ia akan dibalas 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Adam menghampiri pula istrinya, lalu wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, singkat saja dari kisah yang panjang tentang relasi antara Kain dan Habel, kita bisa merenungkan betapa pentingnya menguasai diri dan tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh iri dan dendam. Iri dan dendam menjadi jalan untuk kejahatan. Kain iri dan dendam kepada Habel, lalu ia membunuh Habel adiknya. Salah satu ciri orang yang iri dan dendam adalah mukanya selalu muram, hatinya panas. Oleh karena itu, Allah menegur Kain dan bertanya, mengapa mukamu muram dan hatimu panas? Andaikan kamu berbuat baik, tentu tidaklah demikian. Kain dikuasai sikap iri dan dendam, hatinya panas, mukanya muram, karena ia tidak berbuat baik. Dan karena itu, relasi yang dibangun dengan saudaranya bukan relasi cinta kasih, tetapi kebencian, dendam, iri hati, bahkan ujung-ujungnya Kain membunuh Habel. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, atas sikapnya itu Kain menerima hukuman dari Allah. Namun kendati demikian, Allah tetap menjaga dan melindungi Kain agar ia tidak dibunuh oleh orang lain. Intinya adalah Allah tidak pernah setuju dengan tindakan membunuh sesama kita. Membunuh sesama kita mendatangkan petaka di dalam hidup kita. Allah bahkan mengatakan kepada Kain, kalau ada orang yang membunuh kamu, maka dia akan mendapat hukuman 7 kali lipat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekali lagi semangat persaudaraan, cinta kasih, damai, kerukunan dikehendaki oleh Allah sejak awal mula dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita saling mendoakan agar kita selalu mengutamakan hidup rukun dan damai, bukan hati panas muka muram, apalagi dikuasai iri hati, benci, dan dendam. Semoga hidup kita menjadi tanda perdamaian dan persaudaraan bagi sesama kita yang berbeda dari kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. berkah dalam